Novel Raja Tertinggi. Bab 201. Sumei Qian berkata, hal kecil yang tidak penting, mengapa saya harus pergi? Kakak, itu masalah sepele, tapi sekarang sudah menjadi masalah besar. Pergi saja ke jendela Linjiang dan lihatlah. Sumei Qian memasuki jendela Linjiang dan melihatnya. Terkejut, tantangan Liu Yue kepada Su Yan telah mencapai lebih dari 1,5 juta balasan di forum Linjiang. Song Yuer akan membuat masalah besar dari ini dengan biaya apapun untuk mengadu ayahnya. Sumei Qian mengerutkan kening. Ya, aku khawatir minggu depan akan sangat ramai. Dengan banyak orang bergegas untuk melihat bahwa aku adikmu dan mungkin akan mengunjungi sekolah. Itu adalah hal kecil, tapi sekarang menjadi hal besar. Sumei Qian terdiam. Kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan ke SMA Baiyun. Aku ingin melihat apakah Liu Yue benar-benar mampu menantangmu dengan cara yang begitu terkenal. Su Yan tersenyum seperti bunga. Saya juga menantikannya. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya. Sumei Qian berdiri. Baiklah, bergabunglah denganku untuk latihan pedang akhir pekan ini. Kita saudari sudah tidak berlatih bersama selama beberapa hari. Kedua saudara perempuan itu memasuki tempat pelatihan bawah tanah. Saat Omi pulang, Liona masih ngambek karena Omi sudah berkencan dengan Simran, dan terkejut melihat Omi kembali begitu cepat. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Kamu kembali begitu cepat, pergi ke kamarku dan kerjakan pekerjaan rumahmu. Aku akan menjelaskan kepadamu pekerjaan rumah yang diberikan guru. Liona memandang Omi dengan penuh harap. Begitu Omi meninggalkan sisinya, dia merasa rumah itu membosankan. Sekarang setelah Omi kembali, dia merasa menarik lagi. Omi terdiam. Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan selain biarkan aku membuat pelajaran? Ini akhir pekan yang hebat. Biarkan aku membuang waktuku bersamamu untuk membuat pelajaran. Aku punya air di kepalaku. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Liona sendiri merasa sedih dan kembali ke kamarnya. Omi melihat bahwa Nona tampak marah, dan diam-diam memikirkan apakah dia sudah bertindak terlalu jauh. Nona membiarkan dia membuat pelajaran untuk kebaikannya sendiri. Jika tidak, siapa yang mau makan dan tidak punya apa-apa untuk memberinya pelajaran? Memikirkan hal ini, Omi datang ke kamar Liona, di mana Liona duduk cemberut di tempat tidur, dalam suasana hati yang hilang. Baiklah, aku akan mengarang pelajarannya selalu baik-baik saja, tapi aku setuju, hanya setengah hari di pagi hari. Liona mengangguk senang ketika dia mendengar, "Memehm." Omi tertawa terbahak-bahak, aku benar-benar dikalahkan olehmu. Kamu sangat suka mengajar orang. Kamu bisa pergi dan menjadi guru, atau pergi dan mengajar orang secara gratis. Liona terdiam, apa yang kamu tahu? Tentu saja Omi tidak mengerti. Liona sangat menyukai bimbingan belajar Omi. Itu hanya karena dia menyukai perasaan duduk dengan Omi. Perasaan ini membuatnya merasa sangat hangat dan manis. Tetapi beberapa orang, dia tidak mengerti hati wanita. Omi bosan sepanjang pagi buat ngarang kelas. Liona suruh apa set X selesaikan soal. Omi sama sekali gak paham. Liona juga bilang, ini kan ilmunya SD. Akhirnya menjelang tengah hari, Omi yang seperti keluar dari sel penjara dengan semangat bergegas keluar dari kamar Liona. Apakah begitu sulit untuk membuat pelajaran? Liona memperhatikan Omi melarikan diri seperti dia dibebaskan, dengan senyum tanpa kata yang jelas membawa rasa kasihan yang kuat. Forum Sekolah Menengah Baiyun, pos duel Liu Yue dan Su Yan, memegang. Melanjutkan api, saya mendengar bahwa itu telah melampaui 100.000 balasan. Sayangnya, semua ini tidak ada hubungannya dengan Omi, jadi baik Omi maupun Liona tidak berminat untuk memperhatikan orang lain. Tentu saja, di forum jendela Linjiang, postingan singkat dari Song Yuer menjadi yang teratas, sama seperti postingan One David Reddas. Di rumah Song Yuer, dia sangat senang bahwa dia telah mengambil masalah dengan tangannya sendiri dan membuat percikan besar, dan duel antara Liu Yue dan Su Yan minggu depan benar-benar ramai. Liu Yue, semuanya sudah siap, yang Anda butuhkan hanyalah angin timur, minggu depan terserah Anda. Dengan mengalahkan Su Yan di depan umum, popularitas Anda akan sepenuhnya dibayangi oleh Omi. Kata Song Yuer kepada Liu Yue. Liu Yue dengan bersemangat berkata, Nona jangan khawatir, yang disebut ahli jenius SMA Baiyun, itu hanya untuk siswa biasa, itu tidak cukup di depan saya, seorang pembunuh tingkat perunggu. Minggu depan, saya akan memastikan untuk membuatmu terlihat baik, kilau Omi di sekolah itu bukan apa-apa. Song Yuer sangat senang melihat pengawalnya terlihat sangat menjanjikan. Pada saat itu, Song Daitian bertanya, Yuer, kapan tepatnya kamu akan menghapus postingan itu? Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Omi ini tidak lagi dibahas secara rinci. Sore harinya, Carlos datang menemui Omi. Omi melanjutkan melatih Carlos, sedangkan Wei Ming, Omi sudah mengajarinya semua jurus teknik pedang Tongming. Mulai sekarang terserah dia untuk berlatih sendiri. Di sana tidak perlu bagi Omi untuk mengawasi sepanjang waktu, hanya sesekali pergi dan melihat seberapa baik dia berlatih. Di rumah Liao Jiayuan, tangan Liao Jiayuan masih terbungkus lakban, wajar saja ia dipukuli oleh Omi. Liao Jiayuan sangat kesal ketika melihat Song Yuer juga berhasil membuat sensasi di sekolah. Brengsek, tidak ada harimau di gunung, monyet memanggil raja. Aku belum muncul di sekolah selama seminggu. Aku khawatir siswa sekolah menengah Baiyun telah melupakanku, pendekar pedang penyegel dewa, dan sekarang bahkan seseorang seperti Song Yuer bisa membuat api di sekolah. Wu Shaoji berkata,
Zhao Ritian dengan kejam meniduri pengawal Song Yue Liu Yue tempo hari. Zhao Ritian telah mendapatkan kembali sedikit popularitasnya sekarang. Tapi kamu, sejak kamu dipukuli oleh Omi, sangat sedikit orang yang membicarakanmu di sekolah lagi. Berpikir saat itu, kamu menyegel prajurit pedang dewa, lupakan saja, itu hanya air mata. Semakin Liao Jiayuan memikirkannya, semakin marah dia, ya, seperti pada awalnya. Dia si Lingard Sword Warrior di sekolah, sangat glamor, tetapi sekarang, hanya dalam waktu kurang dari seminggu, si Lingard Sword Warrior tampaknya telah menghilang. Wu Shaoji bertanya, Jiayuan, apa sebenarnya yang ayahmu pikirkan? Apakah kamu akan membiarkan Don Omi berjuang tanpa hasil? Liao Jiayuan mendengus, ayahku setidaknya adalah master ketiga dari Feng Yunho, bagaimana dia bisa mentolerir ini? Hanya saja ayahku adalah orang besar, yang terhormat di kota Linjiang, dan bahwa Omi hanyalah seorang pengawal untuk seorang pengusaha kecil, bagaimana ayahku membiarkan orang lain membicarakannya jika dia mengambil tindakan sendiri? Jadi ayahku memutuskan untuk mencarikanku pengawal. Apa? Pengawal untukmu? Kagen, kamu jenius yang terkenal, mengapa kamu membutuhkan pengawal? Kamu lebih seperti pengawal untuk orang lain. Wu Shaoji terkejut. Ya, ayahku telah mengerahkan koneksinya untuk menemukan pengawalku. Tentu saja, pengawal yang ayahku temukan untukku tidak akan pernah lemah. Bagaimanapun juga, aku sendiri sangat kuat. Liao Jiayuan berkata dengan berani. Setelah dipukuli seperti ini, dia masih berani mengatakan bahwa dia kuat. Tapi dia benar, Liao Buffalo memiliki koneksi di daerah ini dan rela menghabiskan uang. Pengawal yang dia temukan untuk putranya, saya khawatir mereka semua bisa memilikinya. Perkelahian di kota Linjiang, sekolah, sama sekali tidak mungkin untuk dilihatnya. 192. Wu Shaoji berkata dengan penuh semangat, Jiayuan, menantikannya, kapan pengawal itu akan datang? Ayahku bilang paling lambat besok malam. Ah, bukankah itu, seperti, minggu depan untuk mulai bekerja? Apakah ayahmu mengungkapkan siapa nama penjaga itu? Hehe, ayah saya mengatakan bahwa dia ingin mengejutkan saya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi cukup mudah untuk membersihkan tipe Omi. Liao Jiayuan berkata dengan percaya diri. Wu Shaoji cerdas dan tersenyum. Jiayuan, jika pengawalmu benar-benar bisa tiba besok, maka aku punya ide. Ide apa? Liao Jiayuan sibuk menatap Wu Shaoji. Jadi tak lama kemudian muncul ide lagi. Lumayan untuk mentor militernya. Terakhir kali SMP Baiyun menggantung Omi, adalah ide Wu Shaoji itu, meski hasilnya seperti itu. Untuk tidak mengatakan, Wu Shaoji berkata, Jiayuan, Song Yue itu, bukankah Song Yue membuat kejutan besar di sekolah Senin depan? Liu Yue menantang Suyan. Ya, saya tidak berpikir bahwa Song Yue, jalang ini, memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia juga dapat membuat adegan begitu besar, tampaknya lebih besar daripada terakhir kali kita menggantung Omi. Hehe, Jiayuan, karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menggunakan Song Yue? Setelah duel antara Liu Yue dan Suyan minggu depan, pengawalmu akan segera naik ke atas panggung, tantang Omi, dan kalahkan Omi di depan umum saat ada banyak orang. Dalam hal ini, wajahmu yang hilang sebelumnya akan diganti. Pertama kali diterbitkan di M. Kansu 8. Net. Hati Liao Jiayuan tergerak dan bertepuk tangan. Ya, Song Yue telah membuat adegan begitu besar. Saya hanya akan mengambil keuntungan dari popularitas yang dia ciptakan dan pengawal saya memukuli Omi untuk sementara waktu agar semua orang melihat itu ide bagus. Hahaha. Shao Jie, kamu benar-benar mentor militerku. Kamu punya ide bagus. Hehehe. Wu Shaoji mendengar pujian Liao Gayuan dan merasa bangga. Liao Jiayuan melihat ke forum, postingan populer Song Yue itu, dan tersenyum bangga. Baru saja aku kesal karena seseorang seperti Song Yue bisa begitu seksi, tapi sekarang aku merasa bahwa aku harus berterima kasih padanya karena membantuku membuat keributan besar. Minggu depan, aku akan menggantung Omi lagi, Omi. Di rumah Liu Chenming, Omi sedang mengerjakan cara menyembuhkan Liona. Berbaring. Di kamar Liona, Omi menyuruh Liona melepas pakaiannya dan berbaring telentang, tapi tentu saja tudung dan celana dalamnya tidak ada. Omi harus terus bereksperimen jika ingin mengobati Liona. Hari ini Willow Chenming juga tidak ada di rumah, pada Liona dan Omi dua orang di kamar. Awalnya Omi berpikir, biarkan Nyonya sendirian di kamar untuk melepas pakaiannya seperti ini. Tentu tidak setuju. Tidak menyangka kali ini Nyonya ajaibnya kooperatif. Omi begitu dilamar. Dia bahkan tidak mau memikirkannya untuk melepas sampai hanya celana dalam dan tudung saja. Jadi Omi cukup kaget. Omi memasukkan jarum di suatu tempat di punggung Liona sambil mengalihkan perhatian Liona dan tersenyum. Nona, saya pikir Anda harus membiarkan Meng Wenqi datang untuk menemani Anda lagi hari ini. Mengapa Anda begitu kooperatif kali ini? Liona meninggalkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya sedikit merah. Jika dia tahu bahwa Omi akan mentraktirnya hari ini, dia tidak akan mengenakan celana dalam bunga seperti itu setelah mandi tadi malam. Celana dalam, berbaring di tempat tidur takut untuk membiarkan Omi melihat. Sepertinya di depan kesehatan, rasa malu tidak perlu. Liona mendengus tidak. Alasan mengapa Liona sekarang menanggalkan pakaiannya dengan begitu rapi dan tanpa ragu sama sekali bukan karena dia sangat ingin pulih, hanya saja dia sudah tidak memiliki Ren untuk Omi. Dia mencurigakan.
Omi memandangi punggung telanjang Liona, kulitnya sangat lembut dan halus, lekuk tubuhnya penuh godaan, pinggangnya ramping dan membentuk garis lengkung dengan pinggulnya. Hanya saja, celana dalam yang dikenakannya sangat menusuk membuat Omi selalu teralihkan. Nona, kenapa kamu memakai celana dalam bunga-bunga seperti itu? Itu bukan urusanmu, itu tidak mempengaruhimu. Omi menenangkan hatinya agar tidak tertarik dengan punggung telanjang Miss yang memikat dan fokus mencari obat untuk penyakit flu-nya. Omi ingat paman sepertinya kombinasi akupuntur plus efek obat untuk mengobatinya, tapi pembelajaran Omi tidak lengkap dan kabur. Omi menggunakan ingatannya untuk berunding untuk waktu yang lama dan memasukkan jarum ke tulang belakang wanita itu. Liona basah. Omi berkata, jika akan sakit, Anda harus mengatakan, jangan bertahan, saya tidak merawat Anda sekarang, saya sedang mempelajari cara mengobati, jadi setiap proses bisa salah. Ah, kau menggunakanku sebagai subjek tes. Kata Siang Yun Liu. Tepatnya ya, tidak mungkin. Saya hanya punya 30% dan 70% lainnya, apalagi yang bisa saya lakukan selain meneliti dan bereksperimen berkali-kali. Tapi jangan khawatir, saya masih yakin bahwa saya tidak akan membunuh Anda dalam proses penelitian. Apa, itu tidak akan membunuhku, itu artinya, selain membunuhmu. Ya, hal-hal lain, seperti secara tidak sengaja merusak organ-organ Anda yang lain, atau secara tidak sengaja melumpuhkannya, atau mengembangkan semacam tuli atau kebutaan atau apapun. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Mengatakannya cepat atau lambat akan terjadi. Pada siang hari, bagian bawah tubuh Liona mati rasa. Aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Kata Liona cemas. Oh, sepertinya aku tidak tahu langkah mana yang salah. Omi menghela nafas dengan penyesalan. Bagaimana dengan kakiku? Aku tidak punya perasaan sama sekali. Omi mencabut jarum perak di punggung Liona. Studi pengobatan ini gagal dan melumpuhkan kaki Liona. Ini hanya kelumpuhan. Telepon ayahmu dan beli kursi roda dan kembalilah. Kata Omi. Apa? Teriak Liona. Kau tidak bercanda, kan? Liona menatap Omi tak percaya. Oh, baiklah. Bercanda denganmu, aku akan membantumu menyembuhkan kakimu yang lumpuh. Omi tertawa, dan Liona ketakutan setengah mati. Menjijikkan. Liona dengan genit melirik Omi. Omi meletakkan kaki Liona yang lumpuh dengan cepat sembuh. Liona berjalan dari tempat tidur untuk mencoba. Lupa bahwa dia hanya mengenakan 3 poin. Omi tampak tanpa sadar menelan ludah. Liona bereaksi dan segera mengambil pakaian untuk menutupi dirinya. Oh, Bu, saya akan keluar dulu. Saya akan mencari Anda untuk mempelajarinya setelah saya menyiapkan rangkaian rencana perawatan berikutnya. Setelah mengatakan itu, Omi meninggalkan kamar Liona. Setelah makan siang, Liona ingin pergi berbelanja. Dia sudah lama tidak berbelanja, Omi harus pergi bersamanya. Tidak diragukan lagi. Setelah sampai di jalan, Liona langsung menuju ke sebuah mall besar. Sebenarnya Liona terutama ingin membeli beberapa pakaian untuk Omi hari ini. Tapi dia terlalu malu untuk berterus terang. Jadi dia harus membeli pakaiannya sendiri. Lalu berpura-pura membeli satu set nyanyian untuk Omi juga. 203. Omi duduk di sebuah butik merek kelas atas memperhatikan wanita itu memilih semua jenis pakaian. Beberapa pelayan pria membidik Liona. Jelas kecantikan Liona membuat mereka ngiler. Tapi sayangnya, mereka tahu mereka tidak pantas mendapatkannya. Bukan hanya kecantikan Liona, tetapi juga latar belakang keluarganya. Sepatu krem di kaki Liona cukup untuk membayar gaji sebulan mereka. Seorang pelayan berkata kepada Omi, temani pacarmu untuk membeli sepatu, pacarmu sangat cantik. Omi tersenyum kecil, terima kasih. Omi tidak repot-repot menjelaskan apapun padanya. Tapi sayangnya, pelayan itu sepertinya ingin berhenti bicara. Omi hendak bertanya apa yang dia kasihani, ketika teleponnya berdering dan Omi keluar dari toko untuk menjawabnya. Simran, ada apa? Omi mengangkat, orang yang memanggilnya adalah Simran. Simran bertanya, hari ini adalah akhir pekan, apa yang kamu lakukan? Nada Simran lembut dan nyaman didengar Omi, sudah lama dia tidak mendekati Omi. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Omi tertawa kecil, jarang aku bebas sore ini, jadi kalau kamu senggang juga keluarlah jalan-jalan. Wajah Simran sudah memerah setelah mengatakan ini, dia mengumpulkan banyak keberanian sebelum dia mengambil inisiatif untuk bertanya pada Omi. Jalan-jalan, tidak tahu apakah Omi akan setuju. Haha, kebetulan yang sangat disayangkan, aku sedang berbelanja dengan Nona sekarang. Hati Simran secara alami kecewa, tetapi tersenyum. Ya oh, kamu pengawal pribadi Liona, pergi berbelanja adalah cara yang pasti untuk melindunginya bersamamu, sayang sekali, jadi lain kali. Bagus. Yah, kamu sibuk dulu kalau begitu. Mereka berdua dengan cepat menutup telepon, Omi tidak terlalu memikirkannya, itu hanya kebetulan. Tapi pertama kali Simran mengumpulkan begitu banyak keberanian untuk mengajak Omi berbelanja, tapi tidak berhasil, hatinya sangat hancur, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menghela nafas dalam-dalam. Sebenarnya Simran mengajak Omi jalan-jalan, ada maksud tertentu. Dia ingin membelikan gaun untuk Omi, tapi dia terlalu malu untuk berterus terang. Jadi dia ingin jalan-jalan, lalu ketika dia melewati tempat jual pakaian, dia pura-pura melihatnya, dan kemudian secara kebetulan mengatakan untuk membelikannya gaun. Tapi Omi tidak ada, dan ide Simran gagal dan sedikit hilang. Simran menelepon sahabatnya, Liang Ying, yang segera datang. Suaner, apakah kamu bebas hari ini?
bukankah kamu harus merawat ayahmu di rumah sakit? Tanya Liang Ying. Ibu saya baik-baik saja di rumah sakit hari ini, dan sekarang ayah saya baik-baik saja dengan cepat, jadi saya tidak membutuhkan banyak orang. Kata Simran. Apakah Omi datang menemuimu akhir-akhir ini? Mata Liang Ying tampak ambigu saat dia menatap Simran. Simran menatapnya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Aku hanya khawatir tentang kekhawatiran. Dia datang ke rumah sakit di pagi hari, tetapi saya melihat bahwa dia tampaknya hanya memiliki sedikit pakaian. Dia datang dan pergi dengan 2 set pakaian itu, jadi saya ingin membelikannya gaun. Tetapi sayangnya, dia menemani istrinya. Pergi berbelanja. Liang Ying bertanya, apakah kamu memberitahunya bahwa kamu ingin bertemu dengannya untuk berbelanja dan kemudian membelikannya pakaian? Simran berkata, bagaimana kamu bisa begitu langsung? Itu terlalu memalukan. Selain aku bukan siapa dia, orang masih berpikir itu aneh. Jika aku tidak sengaja membelikannya jas ketika aku pergi berbelanja, itu hampir sama. Suaner, Omi tidak terlihat seperti pria tanpa uang. Bagaimana dia bisa membutuhkanmu untuk membelikannya pakaian? Tapi, saya lihat baju ganti dia sepertinya hanya 2 set itu. Jangan salah paham, saya ingin membelikannya gaun. Bukan karena apa-apa. Bukannya karena rasa terima kasih. Aku berhutang terlalu banyak padanya, bukan? Liang Ying tertawa. Suaner, saya tidak mengatakan ada kesalahpahaman. Penjelasan Anda ditutup-tutupi. Hahaha, apakah Anda diam-diam jatuh cinta dengan Omi? Simran tersipu dan berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Di mana saya layak untuk seseorang? Bukankah sudah lama saya katakan bahwa dia hanya memiliki kakak perempuan di hatinya? Kakak perempuan seseorang tinggi dalam seni bela diri dan medisnya. Keterampilannya bahkan lebih baik darinya. Jika ada yang mendengar tentang ini, mereka tidak akan menertawakanku. Aku kodok kudis yang mencoba makan daging angsa. Liang Ying menyeka keringat dinginnya dan berkata tanpa berkata-kata, kamu cantik bunga sekolah. Mengatakan bahwa kamu kodok, bagaimana kamu bisa membuatku merasa malu? Baiklah, baiklah, ayo berhenti banyak bicara, ayo pergi berbelanja, aku sudah lama tidak berbelanja. Liang Ying bertanya, kalau begitu, haruskah kita mampir dan membeli gaun untuk Omi? Ini, Li Xuan-er ingin masuk tetapi merasa sedikit malu. Kalau mau, beli saja, Omi tingginya sekitar 185, jadi mudah untuk membeli pakaiannya. Simran menganggukkan kepalanya meminta maaf. Di mal kelas atas, Liona berpura-pura memilih pakaian untuk dirinya sendiri, tetapi pada kenyataannya, dia adalah semua tentang pakaian pria. Ketika Liona melihat bahwa Omi pergi ke pintu untuk menelepon, dia sibuk bertanya kepada salah satu petugas di sampingnya, bantu saya melihat apakah ada pakaian pria yang cocok untuk dia pakai. Oke, aku akan membantumu menemukannya segera. Liona mengangguk, secara mengejutkan sedikit tersipu. Saat ini, para pelayan pria yang sedang menonton Liona ngiler hampir ngiler. Gadis itu sangat cantik. Ya, setidaknya pelanggan wanita paling cantik yang pernah saya lihat dalam setahun terakhir, dari semua pelanggan wanita yang datang dan pergi. Salah satu pelayan pria sekarang berpikir dalam hati, sangat cantik, berapa banyak hadiah yang akan saya dapatkan jika saya melaporkan ini kepada bos. Terakhir kali saya melaporkan kepada bos wanita itu, penampilannya jauh lebih buruk tetapi saya diberi hadiah 8.000 yuan. Yang ini, saya pikir, tanpa 20.000, bos sendiri akan malu. Jika itu masalahnya, mengapa saya masih berdiri? Cepat dan beritahu bos. Jadi, pelayan itu segera berjalan ke samping dan diam-diam memanggil bos mereka, sambil diam-diam memotret Liona. Omi bahkan tidak tahu ada tokoh hitam seperti itu. Pelayan itu hanya bertanya kepada Omi apakah Liona adalah pacarnya, kan? Dan kemudian berkata sayang, mungkin pelayan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Pada saat ini, di lantai paling atas mal ini, di sebuah kantor, seorang pria berusia sekitar 30 tahun menjawab telepon. Halo, Bapak. Lin, ada kecantikan super di toko ini. Pelayan laki-laki berkata dengan penuh semangat. Kirim ke WeChat saya. Pria bernama manajer umum Lin, yang memiliki mal ini, yang semuanya miliknya dan berspesialisasi dalam menjual barang-barang kelas atas bernama Lin Dongfang, keponakan dari pemilik ketiga Aula Hualong. Dia bertanya kepada salah satu toko pelayan untuk mengawasinya dan memberitahu dia jika ada pelanggan yang sangat cantik. Dia sendiri telah tidur dengan banyak pelanggan cantik selama beberapa tahun terakhir. Lin Dongfang membuka WeChat, dia tidak terlalu tertarik, tetapi ketika dia melihat gadis di foto itu, dia terkejut, sangat cantik tetapi sepertinya sedikit akrab. Lin Dongfang memikirkannya dan tiba-tiba teringat. Benar, saya melihat gadis ini minggu lalu di pertemuan puncak perusahaan, dia adalah putri seorang pengusaha kecil, Liu Chenming, bahwa Bai Maokuan minggu lalu benar-benar dipukuli oleh pengawal Liu Chenming. 204. Lin Dongfang tersenyum hehe. Minggu lalu di Corporate Summit, kebetulan dia melihat Liona membujuk untuk berkelahi. Saat itu dia melihat ke arah Liona dan dia tidak bisa menahan sedikit pun. Tentu saja Liu Chenming tidak perlu takut, tapi dia hanya tidak tahu betapa sulitnya mengacau dengan pengawal kampus Liu Chenming. Lagi pula, dia bahkan berani memukuli Bai Maokuan, yang pamannya adalah wakil ketua pertama Aula Hualong Hall. Tentu saja, di matanya wakil ketua aula pertama bukanlah siapa-siapa, karena pamannya adalah ketua aula ketiga Balai Naga Kimia, dan paman Bai Maokuan dianggap sebagai bawahan pamannya. Persetan dengannya.
Lindung Fang menamparkan meja, bersemangat di dalam. Liu Chenming seorang pengusaha kecil, saya tidak percaya dia bisa begitu besar. Pria besar bisa bercinta jika dia mau. Bagaimana rasanya menggeliat? Jadi, Lindung Fang segera meminta pelayan pria itu untuk menstabilkan Liona. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah memisahkan Liona dari pengawalnya, menyelamatkannya dari membuang-buang energi untuk menghabisi pengawalnya, dan memberi hadiah 30.000 setelah selesai. Pelayan pria itu sangat bersemangat. Setelah Omi menyelesaikan panggilan teleponnya dengan Simran, dia berjalan ke toko, tempat Liona masih memilih-milih pakaian. Omi tidak berdaya, wanita begitu bertele-tele dalam hal membeli barang. Nona, saya pikir Anda terlihat bagus dalam segala hal, jadi mengapa mencobanya terus-menerus? Kata Omi. Tahu apa, jangan ke sini, kamu duduk di sana dan tunggu aku. Kata Liona, karena Liona ingin membelikan baju untuk Omi, diam-diam memilih pakaian pria, tapi dia terlalu malu untuk diberitahu oleh Omi bahwa dia sangat berdedikasi untuk memilihkannya untuk Omi. Jadi dia ingin Omi duduk di sana di dekat pintu, dan kemudian mengatakan bahwa dia membelinya secara acak. Aku tidak peduli, kamu bisa berbelanja selama yang kamu suka. Kata Omi kembali duduk di kursi di pintu masuk toko. Seorang pelayan laki-laki memandang Omi dan meninggalkan mulutnya. Saya pikir itu pacar si cantik ini. Saya tidak berharap itu menjadi pengawal seseorang. Potong, identitasnya tidak jauh dari saya. Pelayan pria ini berjalan ke arah Liona dan bertanya sambil tersenyum, Nona, pakaian apa yang Anda pilih? Ada yang bisa saya bantu? Jika kami tidak memiliki yang cocok di sini, ada banyak barang baru yang masuk di gudang kami untuk Anda untuk memeriksa juga. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Layanan pria ini mulai beraksi, senyum khas itu, terlihat seperti layanan yang sangat baik. Liona memandang pelayan laki-laki ini, melihat bahwa dia hampir sama tingginya dengan Omi, dan berkata, saya ingin membeli pakaian untuk teman sekelas saya, Anda hampir sama tingginya dengan dia, dapatkah Anda membantu saya memilih set terbaik? Tentu saja bisa, tetapi merek yang dijual di toko ini terutama untuk pakaian wanita, Anda bisa ikut dengan saya ke toko merek di seberang jalan untuk memilih satu. Ada lebih banyak pakaian pria di sana, seluruh mall ini, sebagian besar toko-toko itu milik bos kita. Liona mengangguk, bagus. Omi sedang duduk di pintu masuk toko ketika Liona keluar dan berkata, saya akan pergi ke toko itu di seberang jalan dan melihat-lihat. Anda tunggu saja saya di sini, saya harus kembali lagi nanti. Omi memikirkannya, mal ini penuh sesak dengan orang, tidak mungkin berbahaya, dan ada pengawasan di mana-mana. Bagus. Omi mengangguk berpikir bahwa Liona ingin membeli beberapa produk feminin, seperti pakaian dalam atau sesuatu, dan itu tidak nyaman untuk diikuti. Salah satu pelayan di toko menghela nafas merasa menyesal tetapi dia tidak berani menyuarakannya. Sebagai pelayan veteran yang telah berada di sini selama beberapa tahun, dia secara alami tahu sesuatu tentang itu. Memiliki rasa keadilan. Dia tidak berani, ada seorang pelayan yang biasa memperingatkan pelanggan, dan kemudian pelayan itu dijebak karena menggelapkan properti toko, dan digugat oleh pemiliknya, dijatuhi hukuman 5 tahun, dan masih di penjara. Liona datang ke butik merek di seberang jalan, menemukan bahwa tidak ada seperti yang dikatakan pelayan. Toko pakaian pria merek ini lebih banyak, sama seperti toko itu, pakaian wanita jauh lebih banyak daripada pakaian pria. Bukankah kamu mengatakan merek ini memiliki lebih banyak pakaian untuk pria? Mengapa aku merasa tidak? Liona bertanya kepada pelayan yang membawanya. Nona, pakaian ini merek mewah, pakaian apapun harganya puluhan ribu dolar. Konsumen wanita pada umumnya lebih banyak, jadi toko-toko memasang lebih banyak pakaian wanita. Jika Anda ingin memilih pakaian pria, sebaiknya pilih pakaian pria. Pergi ke belakang gudang. Ke gudang Anda dapat meluangkan waktu untuk memilih. Anda selalu dapat memilih apa yang Anda suka. Jika menurut saya sosok saya mirip dengan teman sekelas Anda, saya juga dapat melayani Anda sebanyak yang saya inginkan. Jadi silakan ikut dengan saya, Nona. Oh, di belakang toko tempat Liona mengikuti pelayan pria itu, ada sebuah gudang seluas sekitar 50 meter persegi, dan memang ada banyak sekali pakaian di gudang itu. Namun, tepat setelah Liona memasuki gudang, tiba-tiba, pelayan pria menutup pintu gudang. Apa yang kamu lakukan? Liona melihat pelayan laki-laki menutup pintu dan segera bertanya dengan gugup. Dia ceroboh, tetapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pelayan di toko yang menjual pakaian kelas atas akan berani begitu berani. Hei, Bu, jangan salahkan saya hanya mengikuti perintah. Kata pelayan pria itu, aku mau keluar. Liona sedang sibuk berjalan menuju pintu. Namun, pelayan laki-laki menghalangi pintu. Maaf, kamu belum bisa pergi. Jika Anda tidak membiarkan saya keluar, saya akan memanggil polisi. Liona mengancam. Maaf, saya tidak bisa membiarkan Anda keluar. Kami baru saja mencuri beberapa properti dari toko kami dan kami curiga Anda terlibat. Pelayan laki-laki percaya pada cerita itu dan menenangkan Liona terlebih dahulu. Kamu yang mencuri apa yang kamu inginkan. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Liona sangat marah sehingga dia mengeluarkan ponselnya untuk memanggil Omi untuk datang dan memperbaikinya. Belum pernah melihat pelayan yang begitu berani sebelumnya. Namun, pelayan pria itu segera mengambil ponsel Liona. Kamu, kembalikan ponselku. Maaf Nona. Kata pelayan pria itu, Liona punya firasat buruk tentang ini.
Nona, saya pikir Anda sebaiknya memilih pakaian Anda dulu. Jangan khawatir, saya tidak akan menyentuh Anda, dan saya tidak akan berani membahayakan hidup Anda. Saya hanya seorang pelayan kecil. Lalu untuk apa kau mengunciku di sini? Kami memiliki beberapa barang yang dicuri dari toko dan mencurigai Anda terlihat. Hanya perlu kerja sama Anda. Kau melakukannya dengan sengaja. Oh, ponsel pelayan pria itu berdering, dan itu adalah bosnya. Halo, di mana pria itu? Bos bertanya. Di gudang toko B8. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan perut buncit memasuki gudang. Pelayan pria memanggil pria itu, "Bos." Kemudian, pelayan laki-laki berjalan keluar dari gudang dengan sadar dan mengunci pintu gudang dengan kunci besar di luar. Liona mewaspadai pria berperut besar itu. "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" Liona bertanya ketakutan, tubuhnya mundur. Pria perut besar itu menatap Liona dan tersenyum heheli. "Cantik, sangat cantik. Siapa kamu?" Shannon Liu telah menyusut ke sudut. 205. Kau Putri Willow Morning Glory, kan? Kamu kenal ayahku. Siang Yun Liu terkejut. Minggu lalu adalah pertemuan puncak perusahaan. Saya melihat Anda. Anda menarik pengawal Anda itu. Saya hanya kagum ketika saya melihat Anda. Anda sangat cantik. Saya bertanya-tanya apakah saya memiliki kehidupan untuk membiarkan Anda menikmati selangkangan saya. Saya tidak berpikir itu akan menjadi suatu kebetulan bahwa saya kebetulan bertemu Anda di sini hari ini. Jadi saya tidak bisa menahannya. Kamu tahu ayahku, dan kamu masih berani melakukan apa saja padaku. Kata Liona mengancam, wajahnya pucat. Namun The Big Belly Man tertawa, ayahmu, Liu Chenming, hal yang kecil, aku bisa meragukannya. Gadis kecil, kamu terlalu naif. Ini Mal, ada orang di luar. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, kamu pasti akan mendapatkan balasanmu. Oh, pembalasan macam apa? Pria dengan perut besar itu bertanya. Saya tidak percaya Rangan, beraninya kamu melihat hukum seperti itu. Apakah kamu pikir ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini, adik kecil? Hahaha, bocah bodoh, aku tidak tahu berapa banyak gadis cantik yang telah tidur denganku selama bertahun-tahun. Tentu saja, aku harus mengakuinya. Bahwa kamu adalah gadis paling cantik yang pernah tidur denganku selama bertahun-tahun. Tidak ada yang istimewa. Liona mencengkeram kerahnya erat-erat. Adik kecil, jangan gugup, aku akan lembut, tapi tentu saja, aku menyarankan kamu untuk tidak melawan juga, karena jika kamu melakukannya, sesuatu dapat dengan mudah terjadi padamu, seperti orang mati. Kamu mungkin berpikir bahwa saya tidak akan berani, bahwa polisi akan menangkap saya dan menghukum saya sampai mati. Anda benar-benar salah. Pertama-tama, saya mengenakan topeng kulit manusia, dan juga pelayan, yang sebenarnya bukan pelayan hanya sekarang, sama-sama memakai topeng kulit manusia. Jadi, Anda sebaiknya tidak melawan. Bahkan jika saya membunuh Anda dan menyembunyikan topeng kulit manusia di wajah saya, apa yang bisa dilakukan polisi? Lebih baik menolak daripada belajar menikmati. Pria perut besar itu tersenyum heheli. Sebenarnya perut besar di tubuhnya juga penyamaran. Jika tidak, dia tidak akan berani memprovokasi hukum secara terbuka. Di luar toko mal, Omi masih duduk di sana, dan tidak beberapa menit sebelum Liona meninggalkan toko ini. Omi menatap pelayan itu dan tiba-tiba teringat bahwa sebelum Simran menelepon, dia mengatakan sesuatu yang kasihan. Omi kemudian bertanya, halo, apa yang baru saja kamu katakan kasihan? Tidak ada. Pelayan itu berbalik dan pergi. Pada saat itu, panggilan datang dari Willow Chenming. Halo, Paman Willow. Omi, kamu tidak di rumah? Kata Willow Chenming. Tidak, kami pergi berbelanja. Oh, aku sudah bilang kenapa kalian tidak di rumah. Aku tidak melakukan apa-apa di kantor hari ini jadi aku kembali dulu. Kalau begitu aku akan bergegas Nona, dan cepat kembali juga. Willow Chen tersenyum. Tidak, kalian bisa bermain. Omong-omong, di mana saja kamu berbelanja? Sekarang di Oriental Mall. Jantung Willow Chenming berdegup kencang. Dia telah mendengar bahwa ada orang mesum di Oriental Mall, pelanggan wanita mal, sering diperkosa, mungkin terkait dengan pemiliknya, Lin Dongfang, tetapi polisi tidak dapat menangkap buktinya. Ada apa, Paman Willow? Omi melihat Willow Chenming memikirkan hal seperti itu, jadi dia bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya tidak terlalu suka Oriental Mall. Willow Chenming menjelaskan dengan santai, tapi Omi terkejut. Paman Willow, benarkah yang kamu katakan tentang ini? Willow Chenming berkata, apakah itu benar atau tidak, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, lagi pula polisi bahkan tidak dapat menemukan bukti, jadi saya hanya bisa menganggapnya sebagai desas-desus. Si Anger sangat cantik, jadi saya hanya berpikir begitu santai. Don memikirkan apa yang baru saja dikatakan pelayan tentang rasa kasihan dan tampak tegang, berkata, oh tidak. Ada apa? Su Chen. Paman Willow, ini buruk, tadi Nona pergi ke toko di seberang jalan untuk memilih pakaian, dan dibawa ke sana oleh pelayan pria. Saya pikir Nona sedang mencari gadis rumah atau semacamnya, jadi saya tidak mengikutinya. Apa? Anda mencoba membuat panggilan telepon sekarang? Omi langsung menghubungi ponsel Liona, namun sayang tidak aktif. Pada saat ini, Omi tahu itu buruk. Omi bergegas ke toko seberang. Toko itu sangat besar, ada banyak orang di dalam. Omi tidak melihat Liona. Bukankah di toko ini? Alis Omi berkerut. Namun, Omi bukan seorang vegetarian.
dan segera menempelkan tangannya ke dinding dan menerapkan teknik transmisi suara 1000 mil. Banyak suara nyamuk berdengung di telinganya, tetapi gumaman Omi menghapus semuanya untuk mengetahui apa yang dia kenal. Benar saja, Omi mendengar suara yang familiar berteriak, "Jangan datang." Suara lain, juga sangat pelan, tertawa, "Adik, jangan melawan. Biarkan kakak bersenang-senang, dan kakak akan membiarkanmu bersenang-senang juga. Hehehe." "Ah!" Liona berteriak, tapi suaranya terlalu kecil, seolah-olah dia berada di tempat tertutup dan terisolasi. Tidak mungkin mendengarnya jika Omi tidak memiliki teknik transmisi suara 1000 mil. Omi segera mengunci ke suatu arah dan bergegas ke arah itu, ke arah gudang di belakang toko. Seorang petugas laki-laki berdiri di luar gudang, tampaknya selalu waspada terhadap sesuatu, sementara juga berpura-pura sedang membereskan sesuatu. "Ah, ini gudang, tolong jangan masuk." Pelayan laki-laki itu melihat seseorang datang. Sebelum melihat wajah orang itu, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tetapi begitu dia menghentikannya, dia terkejut menemukan itu. "Itu Om." Itu adalah pelayan yang sama yang baru saja membawa Liona ke sini, dan Omi terbakar, menjambak rambutnya dan melemparkannya keluar toko. Wow! Seluruh tubuh pelayan laki-laki itu menabrak kaca temperet dan terbang keluar, dan aku takut seluruh tubuhnya harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Omi tidak akan pernah bersikap lunak pada orang-orang seperti itu. Bang! Omi mengangkat kakinya dan menendang pintu gudang hingga terbuka, hanya untuk melihat bahwa di dalam gudang, seorang pria bertubuh besar sedang melepas pakaiannya, dan pakaian itu telah ditelanjangi hingga celana dalam terakhir. Dan Liona bersembunyi di dalamnya. Sudut dengan kepala di tangannya, tidak berani melihat dan berteriak pada saat yang sama. Pria perut besar melihat pintu gudang ditendang terbuka dan terkejut, dan pada pandangan pertama, itu adalah penjaga kampus Liu Chenming. Ketika Liona melihat seseorang datang, dia mendongak dengan panik dan melihat bahwa itu adalah Omi, dan segera menerkamnya dengan air mata di matanya, terisak-isak di pelukan Omi. Omi memandang pria di depannya dan terbakar, jadi rumor yang dikatakan Paman Liu itu benar, tidak ada yang pernah menangkap bukti sebelumnya, dan kali ini Omi telah menangkap tempat kejadian. Omi berkata kepada Liona, "Nona, kamu keluar dulu." "Mmm." Liona segera berlari keluar gudang. Omi membanting pintu gudang hingga tertutup dan keduanya berdiri di dalam gudang. Pria perut besar itu berkata dengan marah, "Siapa yang membiarkanmu masuk? Kamu berani sekali menyentuh istriku, aku akan membuatmu menyesal," kata Omi galak. Big Belly Man mendengus, "Seorang penjaga kampus kecil, kamu benar-benar menganggap dirimu serius, kamu merusak nasib baikku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu," kata Big Belly Man dengan suara berapi-api, hampir akan mendapatkan tangannya padanya. 206. Omi segera berjalan ke arah pria perut besar, dan pria perut besar juga bergegas ke Omi. Pria perut besar ini juga memiliki beberapa kekuatan, sekitar level 21, di mana rata-rata penjaga kampus adalah lawannya. Kacau! Omi meraih lengannya dalam sepersekian detik dan memutarnya dengan keras. "Ah!" Si perut besar berteriak, dan dia menyadari bahwa Omi jauh lebih kuat darinya. Tangan Big Belly Man yang lain menabrak perut Omi. Dia tidak punya pilihan selain mencoba menyerang perut Omi untuk melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Sayangnya, bagaimana Omi bisa menjadi seseorang yang setara dengannya yang bisa melawannya? Kacing! Ah! Pria perut besar itu berteriak lagi, dan tangannya yang lain patah. Pada saat ini, di luar pintu gudang, sekelompok petugas sedang mendengarkan. Sebagian besar pelayan tidak tahu siapa orang di dalamnya, hanya satu orang yang tahu, lagi pula bos mereka mengenakan topeng kulit manusia dan perutnya besar. Pelayan yang tahu bahwa pria di dalam adalah bos merasa ngeri dan bertanya-tanya apakah bos yang dipukuli dengan sangat parah atau orang asing. Pria dengan perut besar itu memiliki dua tangan yang menggantung ke bawah. Ingat situs web, Kansu 8. Net, Bang. Don menembaknya di perut dan terbang ke dinding dan memantul ke lantai. Untungnya ada pakaian di mana-mana dan tidak sakit. Berhenti. Pria perut buncit itu melihat Omi masih ingin naik dan berteriak panik. "Apakah kamu tahu siapa aku?" ancam Big Belly Man. "Bahkan jika kamu adalah Raja Surga, kamu tidak berguna." Omi berjalan, meraih telinga pria perut besar itu dan menyeretnya keluar. Omi ke wajah sebenarnya dari orang cabul ini yang diam-diam memperkosa pelanggan wanita cantik. Omi satu tangan menyeret telinga pria perut besar, tangan lain untuk membuka pintu gudang, hanya untuk melihat sekelompok pelayan di luar berbaring di telinga mereka untuk menguping gerakan di dalam, dan sekarang melihat Omi membuka pintu, telah terkejut. "Apa yang kamu lihat?" teriak Omi. Omi tidak memiliki rasa sayang pada salah satu pelayan ini. Beberapa dari mereka pasti tahu tentang hal semacam ini tetapi tidak mendengar apa-apa. "Lepaskan!" teriak pria berperut besar. Dia hanya mengenakan celana dalam, terlalu memalukan untuk ditarik keluar oleh telinga Omi. Kedua lengannya juga patah dari pertarungan, tidak bisa bertarung sama sekali. Omi menyeret telinganya ke koridor di luar mal. Mal ini adalah struktur melingkar dengan total 6 lantai, koridor mengelilingi semua toko, dengan lubang di tengah dan skylight transparan besar di atas, seperti teras. Omi menarik pria bertubuh besar itu ke koridor, langsung menarik perhatian.
Omi memandangi langit-langit berongga, itu adalah lunas baja besar yang terangkat. Omi memasukkan 2 jari ke lubang hidung pria perut besar, lalu melompat, tubuh Omi terbang. Omi menginjak setiap lantai koridor, lurus ke atas skylight, dan Big Belly Man secara alami diangkat oleh lubang hidung Omi. Omi melepas ikat pinggangnya dan mengikat kaki Big Belly Man, berpegangan pada jeruji baja di gudang skylight. Koridor-koridor di setiap lantai mall di bawah ini ramai dengan orang-orang yang melihat ke atap yang berlubang, bahkan banyak yang mengeluarkan ponselnya untuk berfoto. Singkatnya seluruh mall ramai. Teman-teman, apa kalian ingin tahu siapa orang ini? Semua orang menatap Omi sambil berteriak keras. Dia mal ini, mesum legendaris yang mengkhususkan diri dalam memangsa pelanggan wanita cantik, dan aku menangkapnya hari ini. Wow, semua orang berteriak kaget, itu cabul. Teman-teman, apakah kalian ingin tahu siapa orang cabul ini? Dia memakai topeng kulit manusia. Saya akan melepas topeng kulit manusianya sekarang sehingga Anda bisa melihatnya. Wajah aslinya. Setelah mengatakan itu, Don Zimmer meletakkan tangannya di wajah pria perut itu dan merobeknya. Ah, pria perut besar itu berteriak saat topeng kulit manusianya terkoyak. Oh sial, itu pemilik terbesar mal ini, Lin Dongfang. Ya Tuhan, ini benar-benar bos Lin. Tidak mungkin, kan? Ketika orang banyak melihat wajah Lin Dongfang, mereka tidak percaya. Hahaha, hahaha. Pada saat itu, Lin Dongfang tertawa. Ya, dia tertawa. Dia telah terungkap untuk apa dia sebenarnya, jadi dia tidak perlu takut. Lin Dongfang memandang Omi dan berkata, "Nak, kamu dalam kekacauan besar." Omi dengan dingin mendengus, "Kaulah yang membuat kekacauan besar. Nak, sekarang setelah kamu melepas topengmu, kamu harus tahu siapa aku Lin Dongfang." Bang, Omi meninju perut Lin Dongfang dan berkata dengan jijik, "Kamu pikir kamu Lin Dongfang apa? Kamu bisa menakutiku?" Para penonton terkejut, sebelum beberapa dari mereka berteriak untuk membunuh orang cabul itu, tetapi sekarang mereka melihat bahwa itu adalah Lin Dongfang, tiba-tiba tidak ada yang berteriak. Banyak orang tahu siapa Lin Dongfang, keponakan dari Tuan Aula Ketiga Aula Naga. Pada saat itu, Liu Chenming tiba, dan begitu dia memasuki mal, dia melihat bagian atas yang berlubang. Seorang pria tergantung di sana tinggi, sementara Omi berdiri di rak baja di sebelahnya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat orang yang tergantung di langit-langit, dan Anda akan terkejut melihat bahwa itu adalah Lin Dongfang. Pada saat ini, Omi meninju lagi, Lin Dongfang memuntahkan darah. Liu Chenming sibuk berteriak, "Omi, berhenti berkelahi, serahkan pada polisi." Omi melihat ke bawah, Liu Chenming sedang berdiri di pintu masuk lantai pertama. "Paman Liu, jangan khawatir, saya secara alami akan menyerahkannya ke polisi. Hanya saja sebelum saya menyerahkannya ke polisi, saya harus berurusan dengannya terlebih dahulu. Orang cabul yang hampir mencemarkan nama baik Leona ini tidak bisa dianggap enteng. Omi masih punya urusan yang paling penting. Bagaimana bisa dia segera menyerahkannya ke polisi? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru dalam daftar." Omi melompat turun dan menemukan gunting besar di toko di lantai 6, hampir sebesar gunting untuk memotong bunga dan tanaman, dan sangat tajam. Kemudian terbang lagi. Apa yang akan dia lakukan? Bukan. Tidak mungkin, untuk memotong Lin Dongfang. Ya, Omi tidak kenal ampun dengan cabul ini, dan jika dia tidak menekannya, dia masih akan mencambuk wanita lain. Liu Chenming gemetar ketakutan. "Omi, apa yang kamu lakukan?" teriak Willow Chenming. "Paman Willow, biarkan saja, bajingan ini. Jika saya tidak datang tepat waktu sekarang, Nona akan dinodai olehnya." Willow Chenming berkeringat dingin, tetapi dia marah, tetapi dia masih memiliki akal sehat, dan dia tahu untuk tidak melakukan apapun yang mengklik darah kehidupan seseorang di depan umum. "Omi, jangan impulsif, serahkan pada polisi. Ada begitu banyak saksi sekarang, dia tidak bisa lepas dari hukum." Liu Chenming menyarankan. Omi bertanya, setelah menyerahkannya ke polisi, apakah polisi akan menghentikannya? Bagaimana jika dia akhirnya dikurung selama beberapa bulan atau tahun, dan dia terus mencambuk wanita? 207. Willow Chenming tertegun dan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Omi mendengus, "Kalau tidak mau, untuk apa aku memberikannya ke polisi?" Setelah mengatakan itu, Omi mengambil gunting besar dan berjalan di sepanjang balok baja menuju Lin Dongfang yang tergantung di tengah. Ketika Lin Dongfang melihat gunting besar yang bersinar di tangan Omi, dia berteriak ketakutan, "Apa yang kamu inginkan?" Omi mengklik guntingnya dan memberi isyarat 2 kali. Bersenandung, sadar, menarik bagimu. Kamu. Tubuh Lin Dongfang bergetar, dan pertanyaan yang diketahui Omi membuatnya takut. Koridor dari lantai pertama hingga lantai 6 penuh sesak dengan orang-orang. Semua menatap Omi dengan kaget dan berdiskusi, apakah orang ini benar-benar berani memotong darah kehidupan Lin Dongfang di depan umum. "Jangan menakuti saya, oke?" Penonton ngeri memikirkannya, tetapi rasanya menakutkan dan mengasyikkan untuk ditonton saat ini. Willow Chen berteriak, "Omi, benar-benar jangan impulsif tidak perlu membuat dirimu melanggar hukum untuk Lin Dongfang. Kamu tidak bisa memotongnya seperti itu. Persetan dengan melanggar hukum, saya hanya tahu bahwa orang ini telah menajiskan sejumlah pelanggan cantik yang tidak diketahui. Jika Anda tidak memotongnya, dia akan keluar untuk menyakiti orang lagi di masa depan. Cukup satu dan selesai, potong dia. Untuk melihat bagaimana dia masih akan keluar untuk melakukan kejahatan." Willow Chenming menggigil.
Omi, kamu cepat turun. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini. Kamu awalnya menangkap tersangka dengan pantas jika kamu memotong. Kamu tidak hanya tidak pantas tetapi kamu juga melanggar hukum sendiri. Omi mendengus, untuk apa aku menginginkan pujian itu? Lin Dongfang meraung. Bajingan, jangan berani-beraninya memotongku. Pamanku adalah Lin Explosion Sky. Kamu tidak ingin berkeliaran kan? Lin Dongfang benar-benar takut pada saat Omi akan memotong. Dia tidak takut ditangkap oleh polisi. Dan jika dia ditangkap, dia akan dikurung paling banyak, dan dia akan keluar setelah 1,5 tahun berkeliling. Tapi jika dia benar-benar dipotong, itu akan hilang seumur hidup jadi dia harus takut. Omi mendengus, kau mengancamku. Jangan buang energimu. Siapa Lin Explosion Sky? Belum pernah mendengarnya. Pada saat itu, di salah satu villa, seorang pria parubaya menerima telepon. Sial, sesuatu terjadi. Dongfang dia digantung di mal. Dia tertangkap di depan umum karena memperkosa seorang pelanggan wanita cantik. Orang yang menangkapnya adalah pengawal kampus Omi dari Willow Chenming. Sepertinya Dongfang dia baru saja ingin memukul putri Willow Chenming. Sekarang setelah Dongfang menutup telepon, anak itu mengambil luka itu dan mengancam akan memotong darah kehidupan Dongfang di depan umum. Pria itu menjadi pucat dan meraung. Dia berani. Saudaraku, ini bukan masalah apakah dia berani atau tidak sekarang. Jika tangan anak ini benar-benar bergetar, itu masalah seumur hidup Dongfang. Demikian pula, saat ini, di jalan tidak jauh dari mal, Sumei Qian memimpin polisi ke tempat kejadian dengan kecepatan tinggi. Seseorang sudah menelepon polisi. Pada saat ini, Sumei Qian menerima telepon. Halo, siapa itu? Ini aku, Lin Explosive Tian. Kapten Su, kamu dengan cepat memberitahu siapa namanya, Omi, untuk meletakkan gunting. Sumei Qian mendengus, Lin Exploding Tian, keponakanmu sekarang ditangkap dengan barang curian, dan kamu masih berani melindunginya. Kapten Su, bukan karena aku melindunginya sekarang, tetapi Omi yang ingin memotong darah Lin Dongfang di depan umum. Bahkan jika Lin Dongfang bersalah atas pemerkosaan, hukum tidak memiliki hak untuk memotong darahnya. Lin meledak dengan amarah. Sumei Qian kaget, Omi akan memotong barang-barang Lin Dongfang di depan umum. Dia tidak tahu tentang ini. Seseorang baru saja menelepon polisi dan mengatakan bahwa Putri Liu Chenming hampir diperkosa, tetapi diselamatkan oleh pengawalnya. Cepat percepat, ya Tim Su. Sumei Qian juga tahu ini masalah besar. Polisi secara alami akan menangani kejahatan Lin Dongfang, tetapi bukan hukuman mati tanpa pengadilan Omi. Di tempat kejadian, Omi mengambil gunting dan bersiap untuk mulai menggerakkan pisau. Banyak penonton wanita di tempat kejadian, bahkan belum mulai memotong, berteriak bahkan penonton pria juga menutupi pantat mereka, merasakan sakit telur. Tubuh Lin Dongfang hanya mengenakan celana dalam, jadi Omi hanya perlu menunjuk ke masa itu dan mengklik ke bawah untuk memotong Lin Dongfang dengan tepat. Lin Dongfang mendesis memperhatikan saat gunting Omi mengulurkan tangan ke arahnya. Jika kamu benar-benar berani, aku belum selesai denganmu. Lin Dongfang mendesis dan berteriak. Willow Chenming juga merasakan bolanya sakit saat ini. Begitu banyak orang menonton saat ini. Butuh keberanian besar untuk berani melihat. Omi, aku mohon padamu, jangan terlalu impulsif. Kata Willow Chenming dengan penuh kelemahan. Dia tidak bisa membujuk Omi sama sekali. Paman Willow, jangan bujuk. Saya bertekad untuk memotong. Tidak ada yang bisa membujuk saya. Benda ini, momok begitu banyak wanita, benar-benar tidak bisa menjaga sita alatnya. Setelah mengatakan itu, Omi berpisah gunting. Omi hanya perlu kekuatan akan memberikan bersama-sama untuk memotong. Lin Dongfang mendesis dan menangis. Jangan. Lin Dongfang merobek langit dan berteriak. Banyak gadis di tempat kejadian berteriak dan Liona mengikuti wanita lain dan berteriak ketakutan. Omi berkata kepada Lin Dongfang, Lin Dongfang, ucapkan selamat tinggal terakhir. Ini adalah terakhir kalinya itu akan tumbuh padamu. Oh, Lin Dongfang berteriak. Untuk apa menangis? Seorang pria berdarah dan tidak menangis. Untuk apa menangis? Aku memberimu beberapa detik terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal sekarang. Aku telah melakukan kebaikan untukmu. Kata Omi. Lin Dongfang menangis dan memohon. Jangan potong saya, tolong. Saya akan memberi Anda uang sebanyak yang Anda inginkan. Saya bisa memberi Anda seluruh kekayaan keluarga saya. Omi tersenyum. Maaf, saya sudah memutuskan untuk memotong. Jika uang dapat menyelesaikan masalah, maka itu tidak masalah. Baiklah. Saya telah memberi Anda kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Anda adalah orangnya yang menyerahkannya. Jangan. Lin Dongfang mendesis. Pada saat ini, di pintu masuk lantai pertama mal, Sumei Qian dan beberapa polisi kebetulan masuk. Sumei Qian dan beberapa polisi berteriak pada saat yang sama, berhenti. Dan pada saat yang sama, gunting di tangan Omi terdorong. Kacau. Seolah-olah kelapa yang dipotong dari pohon jatuh ke tanah. Retak. Di depan mata semua orang, benda yang tak tertahankan itu jatuh ke lantai pertama dalam sekejap mata. Jeritan. Satu-satunya suara yang tersisa di seluruh mal adalah jeritan para wanita, dan saya harus mengatakan bahwa Omi memotongnya dengan sangat indah, utuh. Dan sekarang di tubuh Lin Dongfang, darah langsung menyembur keluar, bahkan Omi hampir saja menyemprotkan ke wajahnya. Lin Dongfang sendiri sudah pingsan.
Tubuh Sumei kian gemetar dan konyol di sana. Bagaimanapun juga, dia sudah selangkah terlambat. Hanya satu langkah terlambat, dia menyaksikannya jatuh. Setelah teriakan, ada keheningan, menatap Omi dan Lin Dongfang yang pingsan. Hahaha. Omi tertawa. Jangan katakan apa yang Omi gunakan hukuman mati. Berapa banyak wanita yang diperkosa Lin Dongfang, Omi, sebagai seseorang yang telah menyeberang dari zaman kuno, benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Orang ini, jika dia tidak menyitanya lagi, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi wanita yang akan bertemu mereka yang berdiri dan berbicara. Jika lain kali ketika itu benar-benar terjadi padanya, dia akan tahu apakah orang seperti Lin Dongfang penuh kebencian atau tidak. 208. Dia bahkan benar-benar memotong Lin Dongfang. Orang banyak tidak bisa mempercayainya. Kebanyakan dari mereka mengira itu bermain nyata. Omi tersenyum tak berdaya saat dia melihat Sumei Qian, yang bergegas ke lantai pertama. Setelah bereaksi, Sumei Qian meraung marah. Omi, kamu berani. Setelah mengatakan itu, kaki Sumei Qian diklik dan terbang ke atas langit-langit untuk menangkap Omi. Mata orang banyak berbinar saat mereka melihat bahwa Sumei Qian telah melakukan ringannya. Omi tidak melawan dan mengulurkan tangannya agar Sumei Qian memborgolnya. Hanya saja Omi benar-benar takut borgolnya tidak sengaja patah. Lagi pula, bagi Omi borgol itu rapuh seperti parang kertas. Omi, betapa beraninya kamu. Sumei Qian berkata dengan marah, menatap Omi yang juga gemetar. Anak ini benar-benar melakukannya. Petugas, dia hampir mencemarkan istri saya. Itu benar bahwa saya memotong senjata pembunuhnya. Omi, kamu masih kelas 2. Sekarang hentikan omong kosongmu dan kembali ke kantor polisi bersamaku. Omi terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Liu Chenming menghela nafas tak berdaya. Lin Dongfang segera diselamatkan oleh asisten Sumei Qian dan langsung dibawa dengan tandu ke lantai 1. Situs web pertama Kansu 8. Net. Pada saat itu, paman Lin Dongfang, Lin Bursting Heaven dan yang lainnya tiba. Bagaimana? Lin Blaze Heaven panik dan bertanya. Sumei Qian berkata, saya juga agak terlambat. Apa? Lin Explosion Tian melihat ke tandu. Lin Dongfang berbaring di sana ditutupi dengan kain putih, dan di tengah kain putih, tanda darah merah besar. Lin Explosion hanya akan menjadi bodoh di sana, tapi itu benar-benar dipotong. Sumei Qian berkata, tapi Anda tidak perlu khawatir, itu baru saja dipotong, dan selama dikirim ke rumah sakit dalam waktu 1 jam, itu benar-benar masih waktu untuk memperbaikinya. Saya sudah mengirim asisten saya untuk mendapatkan es untuk es barang berkurang Lin Dongfang, dan dia dapat dikirim ke rumah sakit untuk operasi segera. Sumei Qian perlu menstabilkan emosi keluarga Lin Dongfang. Setelah semua, mereka tidak mudah dipusingkan. Lin Explosion merasa lega mendengar bahwa masih ada waktu untuk menebusnya. Pada saat itu, Lin Dongfang yang tidak sadar terbangun. Paman, wow. Ketika Lin Dongfang melihat pamannya datang, dia menangis kesakitan. Lin Dongfang memegang tangan Lin Dongfang dan berkata, tidak apa-apa, Dongfang. Tadi Kapten Su mengatakan bahwa itu baru saja dipotong dan dikirim ke rumah sakit dalam waktu 1 jam. Masih ada waktu untuk memperbaikinya, tidak apa-apa. Lin Dongfang mendengar bahwa dia tidak akan menjadi Kasim, dan juga segera merasa jauh lebih baik, melihat Omi yang terborgol di satu sisi. Dia berteriak, nak, aku belum selesai denganmu. Lin Explosion Tian juga menatap Omi, kemarahan keluar dari matanya. Nak, baiklah, kamu punya nyali. Lin Exploding Tian berkata dengan gigi terkatup. Omi tersenyum sedikit dan mengabaikannya, tetapi Omi merasa kasihan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka dunia ini begitu maju dalam operasi dan masih bisa menebus hal yang telah dilakukan Lin Dongfang tanpa hasil. Pada saat ini, salah satu asisten Sumei Qian datang dengan sekantong es dan berteriak, Tim Su, esnya ada di sini. Sumei Qian sedang sibuk berkata, cepat, cepat, letakkan Lin. Benda di timur itu ada di atas es, bawa ke rumah sakit untuk segera dioperasi. Ya. Ajudan itu mengangguk dan pergi untuk memuat barang yang telah dipotong Lin Dongfang. Namun, ajudan itu berteriak, Tim Su, apakah Anda mengambil barang milik Lin Dongfang itu? Sumei Qian sangat marah. Kata-kata macam apa ini? Apa yang dia lakukan seorang gadis berbunga kuning untuk mengambil benda itu dari Lin Dongfang? Kata-kata Yu dapat menembus otak aku seorang wanita, aku akan mengambilkan sesuatu untuknya. Sumei Qian berteriak keras, sangat kesal, membuatnya seolah-olah dia diam-diam mengambilnya dan kembali pada malam hari untuk mengambilnya. Itu untuk dirinya sendiri, bahkan tidak marah. Asisten sedang sibuk, Tim Su, jika Anda tidak mengambilnya, lalu bagaimana dengan benda itu dari Lin Dongfang? Bukankah itu di tanah di mana ia baru saja jatuh? Tidak. Asisten berkata bahwa dia hanya ingin pergi dan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong es, tetapi dia tidak menemukan apapun selain genangan darah. Jadi itu sebabnya dia bertanya apakah Tim Su telah mengambilnya, dan tidak jangan berharap untuk membuat Sumei Qian terbakar. Ketika Lin Dongfang dan Lin Explosion Tian mendengar ini, mereka juga panik dan menoleh. Asisten itu menunjuk ke genangan darah di tanah di sebelahnya dan berkata, lihat sendiri, apakah itu hilang? Itu semua masih ada ketika saya pergi untuk mengambil es tadi. Alis Sumei Qian berkerut, bingung, semuanya masih ada beberapa menit yang lalu, kemana perginya? Lin Dongfang pucat pasi, dan masih bisa menebusnya, tapi sekarang entah bagaimana menghilang. Lin meledak, Tian-Tian melihat wajah pucat keponakannya, sibuk menghibur, Dongfang, jangan bersemangat, tidak bisa lari,
masih ada waktu. Asisten bertanya kepada Su Meiqian, Tim Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Meiqian berteriak dengan marah, apa yang harus dilakukan? Temukan itu. Saat itu, asisten melihat seekor anjing kecil di kaki hidran di depan, dan anjing itu sedang mengunyah sesuatu. Asisten itu berteriak, Tim Su, kami menemukannya, itu diseret oleh anjing itu. Apa? Kepala Su Meiqian berputar. Lin Explosion Tian dan Lin Dongfang melihat ke tempat yang ditunjuk asisten, dan tentu saja seekor anak anjing sedang mengunyah sesuatu yang berdarah. Tidak, Lin Dongfang mendesis ketika dia melihat bayinya digigit habis-habisan oleh anak anjing. Su Meiqian melihat Lin Dongfang yang mendesis dan segera berteriak kepada asistennya, tunggu apa lagi, naik dan ambil kembali. Ya, asisten Su Meiqian segera menghampiri anak anjing itu. Namun, seolah-olah anak anjing itu merasakan seseorang mencoba mencuri makanan darinya, dan tiba-tiba menggigit makanan itu dan berlari keluar dari gedung mal. Ah, Kapten, ini buruk, anjing itu berlari keluar gedung dengan barang-barang Lin Dongfang di mulutnya. Asisten itu berteriak. Su Meiqian terdiam, jadi dia harus berteriak, kejar, kita harus mengejarnya. Setelah mengatakan itu, Su Meiqian juga tidak berdaya untuk mengejarnya. Awalnya dia bahkan tidak mau melihatnya, tapi sekarang bahwa anjing itu telah mengambilnya, dia tidak bisa tetap berdiri di sana dengan acuh tak acuh, jadi dia harus mengejarnya. Oh, Lin Dongfang menangis ketika dia jatuh dari tandu dan berlari keluar menuju pintu mal, ingin mendapatkan bayinya kembali. Lin Explosion kehilangan kata-kata pada saat ini, dan ketika dia melihat keponakannya berlari mengejar anjing itu meskipun kesakitan, dia harus mengikuti dan membantu mengejarnya kembali. Anak anjing itu menggigit bayi Lin Dongfang dan langsung lari ke jalan. Jangan lari. Asisten Su Meiqian adalah orang pertama yang mengejar, dengan Su Meiqian mengikuti dari belakang. Di mana anjingnya? Tanya Su Meiqian. Berhentilah menunjuk ke jalan di luar dan berkata, apa yang harus kita lakukan jika kita lari ke jalan? Ada begitu banyak mobil di jalan. Dengan tatapan tajam, Su Meiqian menegur, apalagi yang bisa kita lakukan? Kejar. Pada saat itu, di belakangnya, Lin Dongfang berlari keluar sambil menangis. Su Meiqian melihat bahwa Lin Dongfang benar-benar dapat berlari keluar, dan terkejut, bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu secara berbeda. Lin Dongfang mengabaikan Su Meiqian dan langsung bergegas menuju jalan. Di belakangnya, Lin meledak dan berteriak, Dongfang, hati-hati dengan mobilnya. Su Meiqian mengedipkan mata kepada asistennya, memberi isyarat padanya untuk bergegas dan membantu mengejarnya. Orang-orang Lin Dongfang mengusirnya sendiri. Tidak masuk akal bagi polisi untuk tidak membantu mengejarnya. Lin Dongfang jatuh ke tanah sebelum dia mencapai jalan, tidak bisa lari. Asisten Su Meiqian mengejar ke jalan sendirian. Ada begitu banyak mobil di jalan, saya tidak tahu kemana anjing kecil itu pergi. Lin Bustian membantu keponakannya, yang jatuh ke tanah menangis berdiri dan hanya bisa menghiburnya. Dongfang, jangan khawatir, saya yakin asisten Kapten Su akan mengejarnya kembali. Su Meiqian juga sibuk menghibur. Ya, Lin Dongfang, Yu Xiaomou akan segera mengejarnya kembali. Benar saja, Yu Xiaomou dengan cepat menyusul anak anjing itu, tetapi itu adalah anak anjing yang menggigit bayi Lin Dongfang, dan itu tidak mau melepaskannya. Begitu tak berdaya, Yu Xiaomou tidak punya pilihan selain membawa seluruh anjing itu kembali. Setelah berlari kembali, Kapten, anjing ini sangat mematikan untuk tidak dilepaskan. Saya tidak punya pilihan selain membawa anjing itu kembali bersama saya. Tapi itu tidak mau dilepaskan. Bagaimana menurutmu? Su Meiqian mengerutkan kening. Anjing ini juga benar-benar, itu bukan barangmu. Apa perampokannya, tertangkap dan masih mematikan? Su Meiqian hanya bisa berkata, kirim anjing itu ke rumah sakit bersama-sama. Pada saat ini, Lin Bursting Tian berkata dengan suara rendah, tidak perlu, sudah setengah dimakan, apa gunanya mengirimnya ke rumah sakit? Oh. Lin Dongfang berteriak ketika dia melihat bola barang yang baru setengah dimakan. Stopper Su Meiqian juga kewalahan, karena belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan bertanya dengan lembut, Tim Su, apa? Bagaimana kita menghadapi ini di sana? Su Meiqian menghela nafas dan berkata, bawa anjing itu ke Lin Bursting Tian, setidaknya masih ada setengahnya yang tersisa. Oh, Yu Xiaomou menyerahkan anjing itu ke Lin Bursting Heaven. Lin Bursting Heaven sangat tertekan sehingga semakin dia melihatnya, semakin marah dia, melemparkan anjing itu dengan ringan dan kemudian menamparnya langsung ke kepala anjing itu. Tapi anjing itu sangat cerdas merasakan ancaman terhadap hidupnya, dan melemparkan gigitan mematikan di mulutnya. Telapak tangan Lin Dongfang menghantam darah kehidupan yang dibuang oleh anjing itu, dan tiba-tiba, setengah dari darah kehidupan Lin Dongfang yang tersisa dihancurkan dengan tamparan, dan anjing itu mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Ah, Lin Dongfang bereaksi dan terkejut sendiri. Dia telah menamparkan setengah sisa darah kehidupan keponakannya berkeping-keping. Ini, Dongfang, Paman tidak bermaksud begitu. Kamu harus memaafkan Paman. Lin Explosion sibuk meminta maaf kepada keponakannya. Kepala Lin Dongfang miring dan dia benar-benar pingsan. 209. Su Meiqian berkata, cepat bawa dia ke rumah sakit. Ketika dia lebih baik, kita akan mengejarnya karena memperkosa wanita. Lin Explosion memandang Su Meiqian dan bertanya, Kapten Su, keponakan saya dalam keadaan seperti itu, kejahatan apa yang masih ingin Anda kejar?
Su Meiqian mendengus, Lin Botian, satu ukuran cocok untuk semua. Lin Dongfang telah memperkosa berapa banyak pelanggan wanita cantik yang datang ke mall untuk membeli barang selama bertahun-tahun. Anda mungkin tahu, Anda tidak melaporkannya secara sadar. Anda belum meminta pertanggungjawaban, dan Anda masih ingin membenarkan Lin Dongfang. Lin Eksplosif Tian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi kepada Su Meiqian dan melihat ke arah Omi. Lin Eksplosif Tian berkata kepada Omi dengan nada jahat, "Nak, tunggu aku." Omi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kejahatan masih dibenarkan, sayangnya. Kamu, ledakan Lin benar-benar akan meledak. Omi memotong keponakannya dan bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Ambulans datang, dan Lin Eksplosif Tian serta seorang polisi segera membawa Lin Dongfang ke rumah sakit. Omi berpikir bahwa barang-barang Lin Dongfang akan dibuat oleh rumah sakit dan merasa kasihan padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa anjing itu pada akhirnya membawanya pergi, yang merupakan hasil yang cukup memuaskan bagi Omi. Su Meiqian berjalan ke arah Omi, alis pedangnya terangkat, dan berkata, "Omi, kamu masih tertawa." Omi berkata, "Kenapa aku tidak bisa tertawa? Ini adalah akhir yang terbaik." Ingat situs web, Kansu 8, net, bawa aku kembali ke kantor polisi. Pada saat itu, telepon Su Meiqian berdering. Itu adalah telepon dari Meng Lun. "Haha, Kapten Su, Omi membuatmu marah lagi?" Meng Lun bertanya sambil tersenyum. "Meng Lao, apa yang kamu inginkan? Mungkinkah kamu ingin aku melepaskan Omi lagi?" "Terakhir kali dia memukuliku, aku membiarkannya pergi. Kali ini tidak mungkin." Meng Lun berkata, "Kapten Su, Anda mengunci Omi tidak akan menyelesaikan apapun. Itu tidak lebih dari mengurungnya selama beberapa hari dan membayar sejumlah uang." Tetapi Lin Dongfang bukanlah seseorang yang kekurangan uang. Omi sekarang telah menyinggung Lin. Ledakan dan Lin Dongfang telah dikebiri oleh Omi. Akan lebih baik jika kedua belah pihak tidak melanjutkan masalah ini lagi. Meskipun Su Meiqian memiliki kemarahan di hatinya, apa yang dikatakan Meng Lun juga benar. Banyak hal telah terjadi. Lupakan saja, kalian bisa melihatnya sendiri. Tapi, Omi, aku menyarankanmu untuk melarikan diri dan menyimpan gosipmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Meiqian masuk ke mobil polisi dan pergi, meninggalkan mereka untuk mengakhirinya. Mereka sendiri, selama mereka tidak mencapai garis bawah polisi. Liu Chenming menghela nafas. Omi tersenyum, "Paman Liu, mengapa kamu harus menghela nafas? Kamu masih tertawa." Willow Chenming menyeka keringat dingin dari kepalanya. Liona juga keluar. Liu Chenming memandang para penonton dan membiarkan Omi dan Liona masuk ke mobil dan pergi sebelum mengatakan apapun. Omi melihat Liona membawa tas di tangannya, seolah-olah itu pakaian, dan bertanya-tanya, "Kamu masih membeli pakaian dari toko Lin Dongfang?" "Saya membayar untuk 2 set ini, mengapa saya tidak menginginkannya?" Liona mengatakan bahwa dia membeli 2 set pakaian ini dari toko merek pertama yang dia masuki, salah satunya adalah milik Omi dan yang lainnya miliknya. Kemudian dia pergi ke toko di seberang jalan untuk membeli lebih banyak set untuk Omi, dan sesuatu terjadi. Baru saja berbelok beberapa perempatan, sambil menunggu lampu lalu lintas, Omi melihat Simran. Dia berada di depan jalan pejalan kaki, yang memiliki banyak kios di kedua sisi, serta banyak yang menjual pakaian. Simran dan Liang Ying berada di depan sebuah kios yang menjual pakaian. "Hei, ini Simran." Omi ingat Simran menelepon untuk memintanya pergi berbelanja dengannya sore ini. Omi kemudian berkata kepada Liu Chenming, "Paman Liu, berhenti di depan, ini masih pagi. Saya punya teman di depan." "Bagus." Willow Chenming melintasi lampu lalu lintas dan berhenti di sisi jalan. Liona turun dari mobil bersamanya, dan Liona baru saja melihat Simran juga. "Ayah, kamu bisa pulang dulu, Omi dan aku akan jalan-jalan lagi." "Tidak apa-apa, jangan pulang terlalu larut." Liu Chenming harus kembali dulu dengan pengawal sementaranya, Keng. Omi menuju ke jalan pejalan kaki di depan. Liona menyusulnya. "Apakah kamu akan mencari Simran? Dia mendapat undangan untuk berbelanja sore ini, dan aku tidak mengatakannya karena aku bersamamu. Tetapi sekarang setelah aku melihatnya di jalan ini, aku mungkin juga menemukannya." "Oh." Di depan seorang pedagang kaki lima, Simran bertanya kepada Liang Ying, "Apakah Omi menyukai gaya ini?" "Tentu saja, saya pikir itu bagus, itu saja." "Bagus." Simran juga berpikir itu bagus, dan setelah dia mengambilnya sore ini, dia langsung bertanya kepada bosnya, "Berapa harganya?" 110, kata bos. "Bisakah lebih murah?" "Minimal 100, gaun ini menebal, sangat hangat di musim dingin. Benar-benar tidak mahal untuk pakaian sebesar itu." "Baiklah, ini." Simran memberi bos 100 dan membeli gaun itu. Saat itu, tidak jauh terdengar suara Omi, "Simran, sungguh kebetulan." Ketika Simran berbalik, dia melihat Omi dan Liona mendekat. Simran sedang membelikan baju untuk Omi dan tanpa sadar tersipu. Apalagi Liona juga ada di sini. Bukankah agak memalukan jika dia diketahui? Liang Ying melihat Omi dan Liona dan berkata tanpa berkata-kata, "Ini bukan. Sangat kebetulan bertemu dengan mereka di jalan. Jadi mereka juga nongkrong di jalan ini ah." Lengan Liang Ying mendorong Simran dan berbisik, "Karena kebetulan orang-orang ada di sini, kenapa kamu tidak membiarkan dia mencoba pakaian yang kamu belikan untuknya? Kalau dia tidak bisa memakainya, dia masih bisa mengganti bajunya." "Mereka." Simran tersipu dan berkata, "Lihatlah sebelum kamu mengatakan apa-apa."
Omi sudah datang dan tersenyum. Maaf, Simran, Anda mengundang saya keluar sore ini. Saya kebetulan tidak ada. Saya tidak pernah berpikir akan kebetulan melihat Anda di jalan ini. Simran tersenyum. Ya, kalian bahkan ada di sini. Liang Ying mendorong Simran beberapa kali dengan lengannya dari belakang, mendesak Simran untuk bergegas dan mengeluarkan pakaian yang baru saja dia beli untuk Omi. Namun, Simran sangat malu. Liona tersenyum. Halo, Simran. Halo, Liona. Simran menjawab dengan sopan. Meskipun mereka berdua bunga sekolah, mereka biasanya jarang atau tidak ada kontak. Dan jika bukan karena Omi, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara langsung. Omi melihat tas yang dibawa Simran dan dengan santai bertanya, Simran, apa yang kamu beli? Simran sedikit tersipu, dan di belakangnya Liang Ying menyodoknya lagi. 210. Simran dengan malu-malu berkata, satu gaun. Simran masih belum berani mengatakannya. Ketika Liona mendengar Omi memanggil, Suaner, dia merasakan gelombang kecemburuan tiba-tiba di dalam, yang disebut sangat sayang, Suaner, sedikit tersesat di dalam. Simran terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia membeli pakaian untuk Omi, jadi dia terus menghindari desakan Liang Ying dari belakang. Liang Ying sepertinya tidak bisa menahan diri dan segera berkata, Omi, Suaner memberi. Simran melihat Liang Ying berkata, sangat takut, sibuk menyela Liang Ying, bertanya kepada Liona, Siang Yun, apa yang kamu beli ah? Liona juga terlalu malu untuk mengatakannya, tapi melihat Omi dan Simran cukup dekat, entah dari mana dia berani mengatakan, saya membeli 2 set pakaian di Oriental Mall, satu untuk saya sendiri dan satu untuk Omi. Ah, Simran tercengang di sana, dia membelikan baju untuk Omi dan Liona juga membelikan baju untuk Omi, ini terlalu kebetulan. Omi juga tercengang dan menatap Liona, Nona, Anda membelikan saya pakaian. Liona segera mengeluarkannya dan berkata, melihat bahwa Anda hanya memiliki 2 perubahan setiap hari, saya ingin membawakan Anda kembali beberapa set juga, tetapi saya tidak berharap untuk membeli 1 set hanya setelah hal-hal itu terjadi di sana. Maukah Anda ingin mencobanya? Omi sedikit tersentuh dan berkata, terima kasih. Di depan Simran dan Liang Ying, Liona membuka tas mengeluarkan 1 set mantel kulit dan berkata, ini kulit, saya tidak tahu apakah Anda menyukainya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi memakainya dan tersenyum, tidak buruk, aku sangat menyukainya. Berapa banyak? 28.000, kata Liona. Omi tidak terkejut, tapi baik Simran dan Liang Ying menjadi pucat, 28.000 untuk sebuah mantel, ya Tuhan. Baru saja, Liang Ying mendesak Simran untuk bergegas dan mengambil pakaiannya, tetapi sekarang, dia juga tidak terburu-buru. Pakaian yang dibeli orang Liona untuk Omi, 28.000, tetapi 100 potong barang jalanan. Meskipun Simran dengan hati-hati memilih untuk waktu yang lama, kualitasnya harus tetap baik-baik saja, tetapi, barang jalanan masih barang jalanan. Untungnya, Liang Ying baru saja dicegah untuk berbicara, atau sekarang ambil kios tanah yang dia beli, di depan kulit Liona, tidak punya tempat untuk dituju. Saat ini, Simran hanya kecewa tanpa henti ketika dia melihat Omi mencoba pakaian yang dibelikan Liona untuknya. Omi mengenakan pakaian yang dibelikan Nona untuknya dan tersenyum heheli. Bagus sekali, saya suka, terima kasih Bu, saya tidak akan melepasnya. Liona dengan marah berkata, kamu tidak bisa memakai baju baru secara langsung, aku akan membiarkan Wuma mencucinya setelah aku pulang. Oke, Omi melepas pakaiannya dan Liona memakainya dengan hati-hati untuknya. Simran dan Liang Ying menatap kosong ke samping. Omi menoleh untuk melihat Liang Ying dan bertanya, Liang Ying, apa yang ingin kamu katakan padaku barusan? Ah, aku tidak ada. Liang Ying tergagap. Simran berkata, jika tidak ada yang lain, maka kita akan kembali dulu. Bagus. Omi mengangguk. Setelah itu, Omi dan Liona, Simran dan Liang Ying, pergi ke arah yang berbeda, dan Simran merasa sangat tersesat dengan pakaian di tangannya. Pada saat ini, di rumah Lin Jiang Liao Gayuan, seorang pemuda dengan tas kanvas hitam di tangannya datang. Liao Suiniu segera menyapanya. Halo, kamu Li Haolin, kan? Kata kerbau Liao. Halo Tuan Liao, saya Li Haolin. Cepat duduk. Liao Suiniu mengundang Li Haolin ke ruang tamu. Li Haolin ini adalah pengawal kampus yang dia sewa untuk Liao Gayuan. Awalnya Liao Suiniu tidak akan menyewa pengawal kampus untuk putranya, karena Liao Gayuan sendiri adalah pendekar pedang tertutup dari SMA Bayun, seorang ahli jenius di sekolah. Sayangnya, Omi itu jauh lebih kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain menyewa pengawal yang kuat untuk Gajuan, dan melihat apakah bajingan itu masih berani melakukannya. Menggertak putranya dan melecehkan Omi menjadi seekor anjing nanti. Li Haolin, kamu punya teh? Kata Liao Suiniu. Terima kasih, Tuan Li. Liao Suiniu bertanya, Haolin, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu besar dalam sekejap, bagaimana kabar ayahmu? Semua baik-baik saja dengan ayahku, dan izinkan aku juga menyapa Tuan Li. Oh, saat itu, ayahmu dan aku, yang juga mengenakan celana, sayang sekali kekayaan ayahmu dangkal, jika tidak ayahmu setidaknya akan menjadi ahli tingkat 30 tahun hari ini. Kata Liao Suiniu dengan emosi. Terima kasih Paman Liao karena mengingat ayahku. Liao Suiniu tersenyum, namun ayahmu juga diberkati memiliki putra yang begitu kuat. Terima kasih Paman Liao, kali ini ketika saya datang ke kota Linjiang,
Ayah saya memerintahkan saya untuk bekerja dengan baik dengan Paman Liao. Saya harap Paman Liao akan menjaga saya. Liao Suiniu berkata, sejujurnya, saya memiliki seorang putra, bernama Liao Jiayuan, yang sekarang duduk di kelas 1 SMA Baiyun. Awalnya dia juga seorang ahli jenius tetapi sayangnya, dia selalu diganggu oleh siswa jahat lainnya, dan akan sangat memalukan bagiku untuk berurusan dengannya sendiri. Jadi aku ingin memintamu menjadi pengawal pribadi putraku. Li Haolin tersenyum, Paman Liao, jangan khawatir, saya akan melindungi Tuan Muda Liao. Pada saat ini, Liao Jiayuan kembali dari luar. Ayah, siapa itu? Liao Jiayuan memandang Li Haolin dan bertanya. Jiayuan, cepat temui Li Haolin, dia kejutan untukmu dariku. Ah, ayah, apakah dia pengawal kampus yang kamu sewa untukku? Liao Jiayuan sangat senang, tidak mungkinkah mulai sekarang untuk melecehkan Omi menjadi seekor anjing? Tepat, Li Haolin mengangguk ke Liao Jiayuan dan menyapa, temui Tuan Muda Liao. Bagus, omong-omong, berapa level seni bela dirimu? Liao Jiayuan sibuk bertanya. Mata Li Haolin puas sejenak dan berkata, sejujurnya, saya sudah berusia 23 tahun. Sial, 23 level, itu di Baiyun High School, mungkin untuk mengalahkan tempat pertama Suyan. Hahaha ayah, terima kasih, aku senang dengan pengawal ini. Liao Suiniu berkata, bagus kalau kamu puas, mulai sekarang, Li Haolin akan ada di tanganmu, dia adalah putra seorang teman baikku sekali, aku menghabiskan 40 juta untuk mempekerjakannya, bersikap baiklah padaku. Iya, Liao Jiayuan berkata dengan gembira, jangan khawatir. Li Haolin bertanya, Tuan Muda Liao, bolehkah saya bertanya orang macam apa Umi yang Anda bicarakan ini? Seberapa kuat kekuatannya? Liao Jiayuan mendengus, dia adalah anak muda jahat nomor 1 di sekolahku, aku tidak tahu peringkat seni bela dirinya, dia telah mengalahkan tempat kedua Fang Su, yang peringkat 17, jadi dia seharusnya berusia 18 atau 19 tahun, atau mungkin 20. Li Haolin mendengus penjahat rendahan, bahkan berani menggertak Tuan Muda Liao saya, bagaimana Tuan Muda Liao ingin saya mengambil tindakan untuk menahannya? Liao Jiayuan tampak sangat bersemangat pada Li Haolin, seolah-olah dia sudah melihat Omi ditekan ke toilet oleh Li Haolin dan minum air seni. Liao Jiayuan berkata, kita akan membicarakan cara menahannya nanti, tapi ada masalah penting sekarang. Tuan Muda Liao, tolong bicara. Li Haolin tampak sangat berdedikasi, bagaimanapun juga orang-orang telah membayar mahal untuk membawanya ke sini dengan gaji tahunan sebesar 40 juta. Bersambung.